Terima kasih untuk Yesus yang sudah Kau berikan mati bagi kami, yang harusnya kami ditenggelamkan di dalam kekekalan, di dalam api neraka. Tapi Engkau angkat kami sedemikian rupa. Kau bebaskan kami, Kau lepaskan kami, Kau merdekakan kami. Kau berikan kehidupan dan kepastian di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tidak bisa kami katakan dengan apapun lagi akan kasih-Mu yang luar biasa, akan pengorbanan-Mu yang tidak bisa dikatakan dengan apapun dan yang tidak bisa digantikan dan dibayar dengan apapun juga. Karena itu ajar kami untuk kami tidak pernah melupakan dan tidak pernah menyepelekan pengorbanan Engkau yang luar biasa itu. Satupun Tuhan, apapun yang ditawarkan oleh dunia ini tidak akan bisa menggantikan pengorbanan Engkau yang luar biasa bagi kami. Oleh karena itu, sore hari ini kami mau bersama-sama, kami berdoa. Kami mau bersama-sama, kami mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami mau siapkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Kau. Kami percaya Tuhan, bahwa kami datang bukan hanya sekedar datang, tapi ada satu kuasa, ada satu kebesaran yang Kau nyatakan di tengah-tengah kumpulan umat-Mu, gereja-Mu, siang sore hari ini. Karena itu kami buka hati kami selebar-lebarnya, kami buka mata kami tanggalkan segala beban dan rintangan, kami tanggalkan segala persoalan, karena kami tahu Engkau sudah beri yang utama, nyawa-Mu sendiri kepada kami. Oleh karena itu segala persoalan apapun, tidak ada yang tidak bisa dijawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berjalan dengan iman, kami berjalan dengan kepastian. Di dalam Engkau tidak ada keraguan-raguan, di dalam Engkau tidak ada ketakutan dan kebimbangan. Oleh karena itu, kami sekarang katakan, Roh Kudus, bekerjalah Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, penuhi pikiran kami. Roh Kudus, bantu kami. Roh Kudus yang sudah diutus oleh Bapa, saat ini Engkau menolong kami untuk kami mengeluarkan semua keluhan-keluhan kami yang tidak terkatakan. Kami percaya ada Roh-Mu yang saat ini menguasai kami semua di tempat ini, dari depan, dari belakang, samping kiri, samping kanan. Semua kami Tuhan, ruangan di tempat ini dan juga di luar dari ruangan ini dipenuhi dengan Roh-Mu, dan ada malaikat-malaikat surgawi, ada bala tentara surga yang berkeliling memenuhi kami semua. Terima kasih, penuhi pandangan kami dengan kemuliaan Tuhan, penuhi telinga kami dengan suara Engkau. Kami mau dengar Engkau berbicara kepada kami, dan torehkan di dalam hati kami bahwa Engkau Tuhan sangat mengasihi kami. Kalau kami bisa mengasihi, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Engkau tidak pernah memperhitungkan dosa, pelanggaran, kenajisan, dan kesalahan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Bapa, berbicara kepada kami mau dengar apa yang menjadi isi hati Engkau. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan waktu ini. Haleluya, amin. Puji syukur, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama sore hari ini, mari kita melihat sebentar dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31 tentang doa jemaat. Tapi ini berhubungan dengan cerita yang di sebelumnya, yaitu yang di pasal 3, 2, dan 1. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bangkit berdiri saja ya, gak apa-apa ya, untuk melonggarkan semua otot-otot kita. Kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya.
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih untuk duduk kembali. Kejadian ini setelah Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, terjadi satu perubahan yang luar biasa. Bapak Ibu tahu, murid-murid Tuhan Yesus ketika belum dipenuhi dengan Roh Kudus, yang paling terkenal adalah Petrus ya, terjadi perubahan yang sangat signifikan sekali. Sebelumnya dia begitu penakut, begitu pengecut, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan keraguan-raguan, inkonsisten, yang antara perkataan dan perbuatannya tidak sama di hadapan Yesus. Aku bela Yesus, aku percaya Yesus, Engkau luar biasa. Tapi begitu diperhadapkan dengan masalah, dengan ancaman, dengan tantangan, dia bersikap lain. Bahkan sampai dibuktikan dia menyangkal Yesus. Sampai Yesus mati, dia menyangkal Yesus. Tapi luar biasa, terjadi perubahan yang sangat luar biasa ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-murid ini. Banyak, kalau nggak salah berkumpul 150 orang murid ya. Dan ada 12 orang murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yohanes dan Petrus ini, mereka mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa sekali. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Petrus dengan berani, dia menyampaikan tentang siapa Yesus itu. Dia menyampaikan tentang keselamatan yang mulanya dia begitu takut sekali, tapi ketika dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia berkhotbah di hadapan ribuan banyak orang. Dan bukan hanya 1-2 orang yang bertobat, Bapak Ibu. 5.000 laki-laki bertobat. Sungguh luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam diri Petrus. Dia begitu berani. Yang dulunya dia takut, yang dulunya dia mempertimbangkan segala sesuatu dengan pertimbangan-pertimbangan pikirannya. Tetapi setelah Roh Kudus memenuhi hidupnya, maka dengan berani dia menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan Yesus Kristus yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga dan yang pasti akan datang kembali. Dia ceritakan kepada banyak orang, ada yang terima, ada yang tidak terima. Tetapi ada satu yang luar biasa. Ketika dia mengalami banyak ancaman, ya, ketika firman Tuhan dibagikan, ketika kebenaran ini dibagikan, bukan tanpa serta-merta dia tidak menghadapi tantangan. Yang dia hadapi adalah bukan dari orang-orang kelas bawah, tapi yang dia hadapi ancaman dan tantangan dia itu datang dari kelas atas, dari para imam-imam dia hadapi, kemudian dari para ahli-ahli Taurat, ya, ada imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander, dan semua yang lain yang termasuk keturunan imam besar. Jadi ketika dia diperhadapkan kepada orang-orang hebat, di depan orang-orang hebat, orang-orang terpandang, orang-orang kaya, yang berpangkat, yang punya jabatan tinggi, tapi sedikit pun dia tidak takut. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke 1 Petrus 4, ayat yang ke-19 dikatakan, ketika dia diperhadapkan di hadapan para tua-tua, bahkan sampai ke mahkamah agama, karena iman yang dia pertaruhkan, karena berita Injil yang dia beritakan kepada banyak orang, dia katakan, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Jadi bukan dia menjadi kecut, bukan dia menjadi akhirnya dia mundur, atau dia mengurung diri, karena dia tahu apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran, karena dia adalah saksi. Dia saksi ketika Yesus hidup bersama-sama dengan dia, sampai ketika Yesus naik ke surga, bagaimana penderitaannya, bagaimana kematiannya, bagaimana kebangkitannya, sampai dia naik ke surga. Petrus adalah saksi, dan dia beritakan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Dan ketika dia diancam oleh para imam-imam besar, oleh mahkamah agama, oleh para tua-tua,
sedikit pun dia tidak gentar, sedikit pun dia tidak takut. Bahkan dia katakan, silakan kamu putuskan sendiri. Ketika dia diancam supaya dia tidak lagi berbicara di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dibebaskan, tapi dengan satu syarat. Engkau jangan kabarkan lagi nama itu. Engkau jangan beritakan lagi tentang Yesus. Tapi Petrus, karena dia tahu kebenaran, maka dia katakan, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Puji Tuhan. Jadi apa yang Petrus beritakan, itu bukan teori Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar pembacaan, bukan hanya sekedar dengar-dengaran, bukan hanya sekedar pengetahuan, no. Tapi apa yang dia beritakan, itulah yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi itu adalah kesaksian hidup dia. Jadi ini yang dikatakan bersaksi, bahwa apa yang dia beritakan itu memang adalah apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang terjadi ketika dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu ketika dia dibebaskan, kemudian lalu dia pergilah bertemu dengan rekan-rekannya yang lain. Ya, di dalam doa jemaat ini, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes dan teman-teman mereka, dan mereka kemudian menceritakan segala sesuatu tentang yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, yang tadi yang dikatakan bahwa dia tidak boleh lagi untuk mengabarkan tentang nama Yesus, dia tidak boleh lagi untuk berbicara nama Tuhan Yesus. Apalagi satu yang membuat para imam-imam, ahli-ahli Taurat, para pembesar-pembesar itu mereka sakit hati, mereka akhirnya cemburu, iri hati, dengki, karena ada orang-orang sakit disembuhkan. Bukan hanya Petrus berbicara tentang Yesus, tetapi mukjizat juga terjadi, tanda-tanda juga terjadi. Orang yang sudah lumpuh 40 tahun umurnya, yang biasa ada di depan bait Allah, di gerbang indah. Ketika Petrus dan Yohanes datang, pengemis ini berharap Petrus dan Yohanes datang akan memberikan sedekah. Petrus, Yohanes katakan, emas dan perak aku nggak punya, materi aku nggak punya, harta aku nggak punya, tapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dia punya iman, dia punya kuasa, dan itu yang dia beritakan. Dan akhirnya orang lumpuh ini pun berjalan, dan orang-orang di sekitarnya tercengang, dan banyak orang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Karena apa? Karena melihat mukjizat itu terjadi, Injil diberitakan, mukjizat terjadi, tanda-tanda terjadi, dan itu tidak bisa dilerai, itu tidak bisa dilarang, ya, itu tidak bisa dicegah. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja kepada para murid-murid ini. Dan di dalam doanya ini, ketika dia bertemu dengan teman-temannya, maka dia bersama-sama dengan teman-temannya ketika dia sudah diancam, ketika dia sudah dilarang, ketika dia mengalami penindasan, maka berserta dengan teman-temannya dia berseru mereka bersama-sama kepada Allah. Dan setelah berseru, di sini dikatakan dan mereka meminta supaya Tuhan berikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kemudian ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Berbicara tentang mukjizat, Bapak Ibu, itu menyertai dalam setiap pemberitaan firman, setiap pemberitaan Injil. Mukjizat masih berlangsung sampai hari ini. Saya mengalami sendiri bagaimana mukjizat itu bekerja di dalam kehidupan saya pribadi, yang harusnya hidup saya ini udah nyaris 2 kali saya mengalami kecelakaan, tapi Tuhan tolong, ya kan? Saya terjatuh, yang harusnya kalau terjatuh kepala ini, udah kepala hanya tinggal mungkin gak nyampe 1 senti, ya. Saya terjatuh di tempat kerja saya malam hari, saya mengambil jalan pintas dari belakang, saya cepat-cepat, akhirnya saya tersandung. Ketika terjatuh itu adalah semen, dan waktu itu saya berteriak, Tuhan Yesus, tapi sekeras-kerasnya pun saya berteriak, di sekitar saya nggak ada orang, ya, karena saya ngambil jalan belakang itu gelap, ya, waktu menunjukkan pukul jam 9 malam. Jadi saya berteriak keras, Tuhan Yesus, itu pas saya terjatuh, kemudian kepala saya hanya tinggal nggak nyampe 1 senti, kemudian berhenti. Saya sadar, loh, harusnya kalau secara logika kepala saya ini sudah membentur semen, sudah harusnya retak dan terjadi perdarahan.
Dan beberapa bulan yang lalu ketika saya keluar dari kamar mandi, menurut saya nggak ada yang becek, nggak ada air begitu loh. Seperti biasa saya mandi, keluar tiba-tiba saya terpleset, tapi posisinya jatuh ke belakang. Ketika saya masih dalam posisi sadar, saya akan mengambil pegangan kiri kanan, tapi nggak ada pegangan, ya kan? Karena saya mau masuk dari kamar mandi ke kamar tidur. Saya kata, Tuhan Yesus, itu udah sampai sekeras-kerasnya. Tapi walaupun sekeras-kerasnya, di kamar itu hanya ada saya sendiri. Pak Benas lagi di luar kota. Anak saya kamarnya berbeda dan saya ada kamarnya tidak bersebelahan tapi berseberangan dengan anak saya. Ketika saya katakan Tuhan Yesus sampai keras dan otak saya masih jalan ya Bapak Ibu. Kepala saya nahan supaya apa? Kepala belakang saya nggak membentur apa ini namanya lantai ya. Karena kalau ini membentur lantai saya yakin pasti terjadi perdarahan yang hebat. Dan ini bagian belakang ya, bagian belakang adalah pusat daripada kehidupan. Di sini ada tekanan darah, ada pernafasan, dan kalau itu kena perdarahan, game over ya, game over betul ya. Jadi saya teriak, Tuhan Yesus, berhenti, gak nyampe. Pas saya sadar, saya masih memegang lantai, saya lihat bahwa kepala saya hanya tinggal gak nyampe 1 senti, gak nyampe 1 senti. Tapi besoknya baru saya mengalami, saya sakit leher saya, kenapa? Karena saya menahan supaya kepala saya tidak membentur lantai. Jadi memang Yesus yang diberitakan itu adalah Yesus yang ajaib, Yesus yang luar biasa. Kalau saya panggil mama saya panggil anak saya, belum tentu dia bisa menolong saya Bapak Ibu Saudara-saudara. Belum tentu, tapi saya panggil Yesus. Ya, sampai mungkin kalau anak saya mikir ya, mama sikit-sikit Yesus. Iya, karena Yesus ada di mana-mana. Yesus selalu menyertai saya. Nama itu berkuasa. Mau di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota, dalam segala keadaan. Panggil Yesus. Yesus yang sudah terbukti, dia nggak mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia pasti datang kembali. Dan dia sudah berikan Roh Kudusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, percaya Yesus berkuasa sampai hari ini. Itu bukan hanya sekedar nama, no, tapi kuasanya bekerja sampai hari ini. Dan saya ingin mengajak kita bersama-sama bisa berdoa, dan kita lihat di sini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, doanya seperti apa nih? Kita berkumpul sekarang, bisa nggak tempat ini goyang? Bisa Bapak Ibu, bisa. Jangan Bapak Ibu bilang itu kan 2000 tahun yang lalu, itu kan kejadian yang lalu. No, ya kan? Sampai hari ini dia bekerja, dia nggak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi kuasanya tetap bekerja, dan ketika mereka sedang berkumpul, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bukan semakin jadi takut, bukan semakin akhirnya mereka mundur. Ketika mereka ditekan, ketika mereka diancam, mereka dianiaya, mereka dikata-katai, karena Yesus ya Bapak Ibu ya, bukan karena dosa, bukan karena hutang piutang ya Bapak Ibu ya, bukan karena kejahatan mereka, tapi karena Yesus ya. Perlu diingat Bapak Ibu, ini karena Yesus, sekali lagi karena Yesus, bukan karena kesalahan dia. Dan akhirnya mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dan inilah kuasa dari Roh Kudus yang bekerja kepada para rasul, dan tetap hari ini juga dia bekerja kepada kita. Dan kita mau lebih banyak lagi berdoa siang hari ini, sore hari ini, karena saya percaya kuasa doa itu, saya sangat percaya. Kalau ada di atas ribuan persen, saya lebih dari ribuan persen sangat percaya. Kuasa doa itu melebihi segala-galanya, karena saya sudah saksikan sendiri bagaimana kuasa doa yang mengubahkan banyak orang, mengubahkan kota, mengubahkan provinsi, mengubahkan Indonesia, dan mengubahkan bangsa-bangsa. Itu bukan hanya sekedar formalitas, tapi sore hari ini kita mau berdoa bersama-sama, dan ada topik-topik doa. Silakan topik-topik doanya sudah bisa ditayangkan supaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau kita doakan sore hari ini, supaya kita boleh bersepakat, kita boleh bersehati, kita saling mendukung, bukan siapa di antara siapa tidak, tapi kita berhadapan dengan Yesus Tuhan kita, dan ada Roh Kudus yang menolong kita untuk berdoa. Ini bisa diperbesar lagi ya, udah sampai segini ya. Jadi topik-topik doa kita adalah supaya setiap jemaat setia membaca firman Tuhan setiap hari dan menghidupi kebenaran firman Tuhan agar memiliki dasar iman yang kuat sehingga tidak mudah diombang-ambingkan. Jadi kita berdoa untuk jemaat di tempat ini supaya menjadi jemaat yang kuat, yang memiliki fondasi, yaitu membaca, merenungkan, dan hidup di dalam firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, para pelayan memiliki hati yang melayani dalam panggilannya masing-masing dan berani untuk bersaksi dan memberitakan Injil ya. Semua pelayan-pelayan yang sudah mengerti akan kebenaran, yang sudah
belajar akan firman Tuhan, dia juga boleh bersaksi dan boleh melayani di dalam panggilannya. Kemudian pemerintahan bangsa Indonesia dan pusat dari daerah sampai ke pusat dalam menjalankan tugas sungguh-sungguh jujur, adil dan takut akan Tuhan. Ya, kesejahteraan bangsa ini ada di tangan gereja Tuhan. Oleh karena itu kita tetap berdoa. Kemudian yang terakhir adalah untuk Bible Camp, the next generation, yang akan dilakukan pada tanggal 27 sampai 28 Juni ini. Targetnya itu ada 200 orang, baik pelajar dan mahasiswa. Kemudian akan dilakukan juga pembekalan untuk pembimbing kelompok pada tanggal 21 Juni. Dan tujuan diadakannya Bible Camp ini, tujuan dari acara ini adalah untuk mengajak peserta agar menyadari bahwa Tuhan sanggup menerobos setiap tantangan dan keterbatasan. Jadi supaya mereka semakin mengerti bahwa di balik segala tantangan, keterbatasan dan permasalahan yang ada, bahwa ada kuasa Tuhan yang sanggup untuk menerobos semuanya itu. Kemudian untuk semua pembicara, Bapak Ibu pembicara yang ada, baik itu Pak Peter, kemudian Bu Rosalin, lalu ada Bolas, kemudian ada Ibu Dewi, ada Ibu Esti, dan satu lagi siapa ya? Ada 6. Oh ya, Pak Kudus. Ada 6 orang para pembicara. Bapak Ibu doakan supaya pembicara ini juga mendapatkan isi hati Tuhan, mendapatkan impartasi Tuhan, apa yang harus mereka sampaikan kepada anak-anak muda ini. Karena anak-anak muda ini adalah penerus kita, penerus gereja ini, penerus bangsa ini. Kita nggak bisa tutup mata, kan kita nggak bisa serahkan kepada orang lain. Orang tua di tempat ini harus bertanggung jawab terhadap the next generation, orang-orang muda di tempat ini, karena mereka adalah leader, pemimpin selanjutnya di tengah-tengah gereja ini. Dan kita siapkan lewat acara ini terjadi satu kebangkitan, satu kegerakan rohani yang besar di tengah kalangan anak-anak muda di dalam gereja Tuhan, dan juga di sekolah-sekolah yang sudah dilayani selama ini, baik SMP maupun SMA yang sudah dilayani, yang akan ikut serta di dalam acara Bible Camp ini, mereka mengalami satu kebangkitan. Kemudian juga kita doakan supaya Tuhan menyucikan dan menguduskan tempat rindu sepadan. Tidak ada gangguan dari segala macam kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu mereka, tapi mereka semua peserta akan mengalami pertemuan dan perjumpaan dengan Kristus. Kemudian cuacanya cerah dan semua rangkaian acara berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Jadi Bapak Ibu, kita dukung dan kita ajak, tolong diingatkan anak-anak kita, teman-teman, saudara-saudara yang akan ikut acara The Next Generation ini, supaya terjadi satu kebangunan rohani di tengah kalangan orang-orang muda. Dan saya percaya bahwa ini adalah waktunya. Kitab Joel katakan bahwa teruna-teruna, ya, teruna-teruna, orang-orang muda itu bangkit, pemuda-pemuda bangkit, mereka mendapatkan nubuatan, mereka mendapatkan penglihatan-penglihatan, dicurahkan Roh Kudus di antara mereka, sehingga mereka menjadi generasi muda yang tidak orang katakan saat ini strawberry generation yang tidak punya pendirian katanya. Tidak, gereja Tuhan kita akan berdoa mereka menjadi generasi yang kuat, generasi yang tidak tergoyahkan, yang tidak diombang-ambingkan oleh dunia ini, tapi memiliki prinsip di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita bersahati bersama-sama Bapak Ibu, kita lebih banyak berdoa untuk sore hari ini, karena kita percaya akan kuasa doa yang akan mengubahkan dan membangkitkan pelayanan di tempat ini. Mari saya ajak untuk kita berdoa, kita sembah kasih dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.